Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khatamul anbiya wal mursalin sallallahu alaihi wa baraka alaihi wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ikhwatal Islam, ikhwatal iman, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Marilah kita memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian tertinggi kita, pujian termulia kita, sanjungan paling afdal dan utama hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini dengan karunia dan anugerah serta pertolongan Allah, kita bermajlis bersama, insyaallah majlis zikir kepada Allah, insyaallah majlis jalan menuju surga, selamat dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang selalu melewati jalan, bergerak keluar dari rumah dengan tujuan mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah memudahkan bagi dia jalan menuju surga. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, memang tujuan kita adalah surga. Kenapa demikian? Karena surga adalah rumah kita. Rumah kita bukan di dunia. Dunia ini hanya mampir, saudaraku. Tidak lama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kun fid dunya ka'annaka musafirun." Jadilah kamu di dunia seperti orang bepergian, karakib, seperti orang naik kendaraan, yastadhillu tahta syajarah, hanya bernaung sebentar di bawah pohon. Setelah itu akan melanjutkan perjalanan yang sesungguhnya menuju rumah kita yang sesungguhnya. Kenapa rumah kita surga? Maka jawabannya, pertanyaan juga, siapa bapak dan ibu kita yang pertama? Jawabannya Nabi Adam, Popo Adam. Di mana beliau dulu tinggalnya? Di surga. Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian menempatkannya di dalam surga. Lalu Allah menciptakan istri. Allah mengatakan, silahkan, wa idh qulna li Adama, kami katakan kepada Adam, silahkan kamu berdua tinggal di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, silahkan makan minum bertempat sepuasnya, semaunya, sesuka hati, tidak perlu jerih payah, tidak perlu susah, tinggal makan minum. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, larangannya hanya satu, wahai Adam, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin. Hanya satu, wahai Adam, jangan kau langgar pohon ini, jangan kau dekati, jangan kau makan buahnya. Namanya syajaratul khuldi. Besok kalau kita masuk surga, insya Allah akan ketemu namanya syajaratul khuldi.
Syajaratul khuldi itu sebuah pohon, batangnya dari emas, daunnya ini mengembang, memanjang, kalau dilewati di bawahnya itu tidak habis perjalanan 100 tahun. Jangan kau dekati pohon ini wahai Adam, jangan kamu makan buahnya. Ternyata iblis berhasil, walaupun Allah sudah menunjukkan, wahai Adam, inna hadza aduwwun laka wa li zawjik. Iblis ini satu-satunya musuh bagi kamu. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatasqa. Yang akan dia perjuangkan wahai Adam, dia akan mengeluarkan kamu berdua dari surga. Dan nantinya dia akan berusaha kamu dan anak turunmu tidak bisa kembali ke surga. Sudah ditunjukkan oleh Allah. Larangannya satu, musuhnya satu, target apa? Menjatuhkannya hanya satu, mengeluarkan dari surga. Ini menjadi peringatan besar bagi kita umat manusia, anak turun Nabi Adam. Jadi musuhnya satu, larangannya satu, tujuannya satu, mengeluarkan dari surga. Nabi Adam tidak berhasil. Walaqad ahidna ila Adama fanasiya walam najid lahu azma, dalam surah Taha. Aku janji Adam, kata Allah, dia lupa. Fanasiya walam najid lahu azma, dia tidak punya ketetapan. Maka saudaraku, perlu ini ambil kita hikmahnya, bahwa manusia ini lemah, manusia ini akan mudah lupa, sedangkan iblis dan anak turunnya akan berjuang menjauhkan kita dari rumah kita yang sesungguhnya. Apa itu? Surga. Ingat, musuhnya satu, tapi kalau saat ini bala tentaranya banyak. Bala tentaranya banyak. Setiap manusia ini satu persatu, di sebelahnya ada korinnya. Satu orang, satu korin. Itu bala tentaranya, iblis. Yang akan berjuang. Kalau dia nggak mampu, dia akan diganti yang lebih kuat lagi. Kalau dia ustadz, setannya ya kelasnya ustadz. Kalau dia menteri, setannya ya kelas menteri. Kalau dia Abu Jahal, setannya Abu Jahal yang sebanding. Terus apa yang diperjuangkan? Jangan sampai anak Adam kembali ke surga. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pagi ini kita akan memberikan sedikit pencerahan tentang bagaimana kita bisa kembali ke surga. Kembalilah ke surga, wahai anak Adam. Mari bersama-sama kembali ke surga. Apa jalannya? Pertama, jadilah hamba Allah yang bersyukur. Akhir zaman, khususnya di negara kita, ada dua kenikmatan yang perlu kita jaga, perlu kita syukuri. Yang pertama, nikmatul amni wal istiqrar. Nikmat aman tentram berada di negara kita. Kita merdeka, aman tentram. Al-amnu wal istiqrar. Ini kenikmatan besar. Dan alhamdulillah sudah kita rasakan semenjak zaman kemerdekaan. Kalau kita mau berkaca, memperbandingkan nikmat, perbandingkan dengan tempat saudara muslim kita yang tidak pernah aman dan sudah bertahun-tahun. Di mana itu? Palestina, Gaza. Jangan dikira Gaza sekarang sudah aman. Tetap saudara-saudara muslim kita dibantai. Sewaktu-waktu ditembak, sewaktu-waktu dibom. Mereka kelaparan, mereka berebut makanan saja sudah mati. Belum lagi berbaris berebut ditembaki. Allahu Akbar. Saudara muslim kita di Suriah, baru beberapa bulan, belum masuk tahun, mereka ingin menikmati keamanan dan ketentraman. Sekarang sudah dibom lagi. Saudara kita Thailand, tetangga kan? Dan Kamboja, mudah-mudahan Allah menyelesaikan masalahnya. Dekat dengan kita, apakah kita merasa aman? Afa aminu makrallah? Apakah kita merasa aman daripada Allah?
Tidak, jangan pernah merasa aman. Ketika kita tidak mensyukuri nikmat aman dan ketentraman itu, bisa dicabut oleh Allah nikmat itu sewaktu-waktu. Apakah kita tidak ingat beberapa tahun lalu ya, di Sampit terjadi perang antara Madura dan Dayak, berapa ribu bahkan puluh ribu orang. Bisakah itu terjadi di tempat-tempat lain? Bisa, kalau Allah menghendaki. Kapan itu akan terjadi? Ketika manusia tidak pandai mensyukuri nikmat ini. Allah mengingatkan orang-orang Quraisy dalam surah Quraisy, li'ilafi Quraisy ilafihim, lanjutkan, rihlatas syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Apa itu inti dari surat itu? Allah mengingatkan orang Quraisy, wahai orang Quraisy, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah yang telah menyelamatkan kalian dari kelaparan, dan Allah yang telah mengamankan, membuat tentram tanah kalian, tanah haram. Awalam numakkil lakum haraman amina yujba ilaihi thamaratu kulli syai'. Allah imtanna atas mereka, wahai orang Quraisy, apakah belum saya tempatkan kalian di tanah haram, di mana tanah itu aman dan tentram? Mana kesyukuran kalian? Ditagih oleh Allah. Dalam ayat lain Allah membuat gambaran, daraballahu mathalan kanat qaryatan aminatan mutmainnah fakafarat bi an'amillah fa'adzaqahallahu libasal ju' wal khauf. Allah membuat gambaran dalam Al-Quran, ada sebuah tempat, sebuah desa, keadaan aman, yu'ta ilaihi thamaratu kulli syai', buah-buahan semua ada, subur semua ada, tentram. Fakafarat bi an'amillah, lalu umumnya penduduk desa itu mengkufuri nikmat-nikmat Allah. Fa'adzaqahallah libasal ju' wal khauf. Allah mengganti musibah, banjir, bandang, tumbuhan. Seharusnya setelah banjir itu tumbuh subur, malah yang tumbuh tumbuhan yang menumbuhkan atau membuahkan buah-buahan yang pahit, yang tidak bisa dimakan oleh manusia, bahkan beracun, dan seterusnya. Ayat Al-Quran menggambarkan itu. Maka marilah saudara jaga, syukuri nikmat aman ini dengan menjaga persatuan, menjaga ketentraman, menjaga kerukunan, kebersamaan. Bhinneka Tunggal Ika itu bagian dari menjaga ketentraman ini. Lalu apa hakikat penjagaan yang sesungguhnya? Tadi dikatakan falya'budu rabb hadzal bait, beribadahlah kepada Rabbnya Baitullah, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah, beliau rajin sholat, bahkan sholat malam sampai kaki bengkak. Panjenengan ngeten nggih? Sholatnya sampai kakinya bengkak, tapi bengkaknya sebelum sholat, bukan karena sholat habis sholat terus bengkak. Memang sebelum sholat sudah bengkak, tapi alhamdulillah bengkak-bengkak sik sholat. Masih mau sholat. Rasulullah bengkak setelah sholat karena lamanya berdiri. Ditanya oleh Sayyidah Aisyah, kenapa panjenengan begitu semangatnya, padahal dosa awal yang akhir sudah diampuni semua. Liyaghfiralakallah ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Apa jawaban Rasulullah? Afala akunu abdan syakura. Inilah kenikmatan kedua yang akan dipertanyakan oleh Allah jika kita tidak memanfaatkannya. Nikmat pertama tadi akan dicabut jika tidak melakukan, tidak menyemangati nikmat kedua, nikmat ibadah, kemudahan untuk melakukan ibadah. Saudara kita di Suriah dulu 50 tahun lebih mau sholat berjamaah tertib di masjid gak bisa, masih kepemimpinan Bashar al-Assad. Ditembaki orang, hafalan Quran kumpul-kumpul halakoh, tembaki.
dipenjara, disiksa, dipotong kakinya, dibiarkan sampai mati. Padahal itu di Suriah, di kota-kota yang dulu asalnya Islam berjaya. Negara kita alhamdulillah. Adakah yang ke masjid sholat subuh ada yang menghadang nggak boleh ke masjid? Tidak ada. Yang menghalangi hanya apa? Bantal dan selimut. Masya Allah. Aina syukruna, di mana kesyukuran kita? Hati-hati. Ketika kita sudah aman, tentram, masyarakatnya banyak yang meninggalkan ibadah kepada Allah, berarti kufur dengan nikmat Allah. Kalau kufur, sewaktu-waktu kenikmatan itu dicabut Allah. Waliyadzubillah. Semoga negara kita terus aman, tentram, dan damai, dan kita terus menjadi hamba-hamba Allah yang semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kembali ke laptop semula tadi. Kita menuju surga. Kita mau kembali ke jalan surga. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, jangan dilupakan, jangan pernah lupa. Rasulullah selalu mengingatkan, dunia ini sementara akan ditinggalkan. Rumah kita itu di akhirat nanti. Pegang itu di dunia hanya mampir saja. Maka kita harus berusaha bagaimana an-najah al-falah, keberuntungan, kesuksesan bisa kita capai. Dunia bukan ditinggalkan segalanya, dunia tetap kita kejar kesuksesannya, tapi juga jangan sampai melupakan kesuksesan akhiratnya. Surga itu adalah tempat, rumah yang kekal abadi selama-lamanya. Tidak ada kebahagiaan mengalahkan kebahagiaan di surga. Di sana kata Rasulullah dalam hadis qudsi, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Di sana sudah disiapkan segala bentuk kesenangan apapun ada semua. Bentuk kebebasan apapun ada semua. Ma la 'ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata, wa la udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terbersit, terlintas di hati manusia. Jadi kita bayangkan segala bentuk kesenangan di dunia ini, besok akan ada di sana bahkan berlipat, bahkan lebih. Dan kita mendapatkan apa saja yang kita inginkan dalam kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apa yang diinginkan oleh hati tidak ada yang kelewatan, semua ada, semua diwujudkan oleh Allah. Walakum fiha ma tad'un, apa yang kalian minta ada semua, ada semua. Itu dalam kehidupan yang kekal, yang akan sehat terus, tidak pernah sehat terus, tidak pernah sakit, muda terus, tidak pernah tua, kuat terus, tidak pernah lemah. Apalagi hidup terus, tidak pernah tahyat terus, tidak pernah salam, nggak pernah salam, tahyat terus. Ini yang ngerti yang dewasa, kecil-kecil mikir apa maksudnya. Masya Allah, itulah kehidupan yang mau kita tuju. Dunia ini akan ditinggalkan. Kalau tidak berhasil ke surga, kira-kira kemana jurusannya? Ke neraka. Tidak ada pilihan. Di sana hanya dua tempat, dua jurusan. Nggak ada jurusan ketiga, nyelempit-nyelempit ke ana. Manzilani manzilun fil jannah wa manzilun fis sa'ir. Hanya ada dua tempat, surga atau neraka. Nah, sekarang ini waktunya kita memilih, jangan terlambat. Fahadainahun najdain, kata Allah. Saya tunjukkan kalian dua jalan. Silakan kalian milih yang mana, jalan ke surga apa jalan ke neraka. Imma syakiran wa imma kafura. Kalau sudah ditunjukkan inna hadainahu sabil, imma syakiran wa imma kafura. Kami sudah tunjukkan jalan, kata Allah. Ternyata di antara kalian hanya ada dua golongan.
Ada imma syakiran, ada orang yang bersyukur sungguh-sungguh melewati jalan itu menuju surga. Wa imma kafura, ada yang kufur, dia tidak mau jalan itu. Saya kebetulan belajar lama di Mekah. Saya ingin salah satu cerita. Salah satu syekh kami khutbah Jumat seperti ini. Ini saya baru kali ini nih, ada kajian suruh berdiri. Bismillah. Sedang khutbah Jumat, beliau cerita. Dulu syekh kami sakit di rumah sakit kan. Jadi syekh saya cerita syekhnya. Sehingga murid-muridnya itu semua menjenguk. Masih itu. Satu per satu masuk. Bukan satu, dua orang masuk keluar. Bergantian. Setiap yang keluar dari kamarnya syekh itu mesti guyu, ketawa. Satu, ketawa lagi. Katanya syekh kami ini, saya bagian agak akhir, tapi saya penasaran dari awal. Setiap yang keluar kok mesti ketawa itu, ono apa tuh saja nih? Ada apa? Giliran saya masuk, ternyata syekh bercerita sebab musabab sakitnya itu. Kata beliau, saya bermimpi. Dalam mimpi saya itu, saya ada di dekat di terminal dekatnya Masjidil Haram. Kalau jenengan pernah haji, pernah umrah, di dekatnya Hotel Hilton di belakangnya dulu ada terminal bis di sini. Ketika saya ada di terminal, kata Syekh ini, jadi saya itu bawa mobil, nyupir mobil, terus terkantuk sebentar, itu mimpi. Tidur sebentar ya. Yang pengalaman banyak tuh, yang jago tidur itu. Turu sidik mimpine wakeh. Mimpi ada di terminal. Terus bis-bis yang pergi itu satu bis Madinah. Ke Madinah berarti kan. Ada yang satunya Jeddah. Berarti Jeddah. Ada yang Riyadh, Damam. Yang satu ini mengherankan. Yang satu itu Jannah. Apa itu? Surga. Bagus banget ini. Bis apa ini kok jalur ke surga ini? Kata Syekh, saya lari kejar bis itu sudah penuh. Wes pokoknya aku gelantungan, yang penting aku bisa masuk berjuang. Akhirnya saya masuk, saya ke atas, berhasil sampai di dalamnya bis, empet-empetan ora apa-apa, sing penting jannah, swarga. Oh, semangat sudah. Yang penting saya bisa sampai surga. Jalan, dilihat di pinggir jalan ada tulisan papan jannah 25 km. Surga tinggal 25 km lagi. Wah, semangat, surga. Jalan udah tinggal 3 km lagi. Semangat. Giliran sudah dekat, ada 2 cabang di depan. Ada yang lurus, ada yang ke kiri. Waduh, neredek ini katanya. Neredek saya, takut saya. Ketika jalan mulai belok kiri, kok supirnya kok banting kiri tenan. Katanya Syekh, ya Said, aina tadhab? Supir, kemana? Apa kata supirnya sambil noleh, serem supirnya noleh, ila jahannam. Mana? Ke neraka Jahannam. Katanya Syekh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Katanya surga kok ke Jahannam ya. Ya, saya dapatkan jendela kebuka, mencolot aku. Timbangannya aku digawa nang neraka es. Babas ora apa-apa, sing penting iso mlaku nang swarga ora ketang ya, pincang-pincang enggak masalah katanya. Lompat brek, ternyata bangun-bangun mobilnya sudah nabrak. Apa ternyata? Mimpi. Apa yang bisa kita ambil hikmah di sini? Allahu Akbar. Itu baru mimpi saja sudah katanya Syekh, takut saya luar biasa. Nggak ada rasa takut yang lebih dari itu, karena mau dibawa ke
ke neraka. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, neraka itu sangat mengerikan, sangat mengerikan. Bagaimana tidak, apinya 70 kali lipat panasnya api dunia ini. Panasnya api ini yang tertinggi itu kali 70. Ketika membakar kulit kita, kulit ini akan melepuh sepanjang 70 dirak, 30 meter. Lalu mengelupas. Setelah melupas akan ganti kulit baru, dibakar lagi. Nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Gigi ini jangan gusi, gusi lebih besar lagi. Satu gigi seperti gunung bengkaknya. Mohon maaf, bagian belakang ini akan mengembang tulang dan maaf ya, pantat ini ke belakang. Mekah Madinah saking besarnya. Berapa jam itu naik bis ini? Nah, jadi pantatnya orang di neraka itu kalau naik bis itu 4 jam, 5 jam. Allahu Akbar. Bagaimana siksa, yusharu ma fi butunihim wal juludu walahum maqami'u min hadid. Besok akan ada air panas yang ketika disiramkan, ketika mereka haus akan disiram dan akan menghancurkan isi perut keluar dari duburnya. Walahum maqami'u min hadid, dalam surat Haji. Mereka akan dipukul dengan pemukul-pemukul dari besi yang sudah dipanaskan, hammer-hammer dari besi. Belum yang namanya siksa-siksa yang lain, pemakan riba, besok perutnya akan menggunung dan berisi ular dan lain-lain sebagainya. Sangat mengerikan di dalam neraka. Itu yang akan kita hindari. Kita ingin surga. Maka yang pertama, saudaraku yang dirahmati Allah, jaga akidah kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kecampuran yang namanya syirik, syirkun akbar. Beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersabarlah, hindari kesyirikan. Zaman ini adalah akhir zaman yang Rasulullah sudah mengatakan, wala taqumus sa'ah hatta ta'buda fi'amun min ummati al-asnam. Umat Islam, umatku ini di akhir zaman mendekati kiamat, itu akan ada sebagai tanda kiamat penyembahan terhadap selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan celakanya apa? Dia belum merasa bahwa dia menyembah selain Allah, padahal dia sudah berdoa minta kesembuhan kepada selain Allah. Padahal kalau yang menyembuhkan penyakit itu siapa? Allah. Fa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, yang menyembuhkan adalah Allah. La shifaa illa shifaa'u. Ya Allah, tidak ada obat yang menyembuhkan kecuali kehendak Engkau, kecuali obat Engkau. Itu ajaran Rasulullah. Ini berdoa memohon kepada selain Allah untuk disembuhkan sakitnya, mendatangkan jodohnya, melancarkan rezekinya dengan cara mengelus-ngelus pintu kuburan misalkan. Allahu Akbar. Sampai ke Mekah Madinah masih melakukan itu lagi. Bukan berdoa kepada Allah, tapi malah lebih kepada makhluk, waliyadzubillah. Ini fitnah akhir zaman, tidak beda dengan awal zaman. Dengan awal zaman akan sama. Dulu zaman Nabi Nuh, mereka melakukan kesyirikan tidak merasa. Kenapa? Karena patung yang dibuat itu adalah patungnya orang soleh, patungnya orang baik. Terus mereka mengatakan, saya hanya cari berkah di patung ini, saya hanya cari wasilah lewat patung ini. Coba kalau mau dibahasakan begitu, mana butuhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Saya tabarruk, saya cari berkah karena di belakang patung ini orang soleh ini bisa mampu mendekatkan kami kepada Allah, maka kami beribadah, kami mohon kepada patung ini, berkorban, menyembelih korban di situ, sesajen di situ.
untuk mendekat kepada selain Allah agar didekatkan kepada Allah. Nah, coba mereka nggak sadar, nggak tahu, mereka ingin dekat sama Allah. Haula'i syufa'auna indallah, kalau ditanya, mereka adalah penolong-penolong kami di sisi Allah, katanya. Jadi kami harus lewati orang ini, nggak bisa. Itu zaman Nabi Nuh sudah terjadi. Itu awal kesyirikan di muka bumi. Kemudian yang kedua terjadi di dunia orang-orang Quraisy. Siapa yang pertama kali membawa patung ke Mekah dari Syam? Namanya Amr bin Luhai, tokoh Quraisy. Kalau ditanya, kurang lebih jawaban dia dua. Ketika dia berkunjung ke Syam, dia mengatakan, ini bumi para nabi. Di sini semua beribadah kepada Allah, tapi melalui wasilah. Wasilah itu lewat patung. Patung ini mewakili malaikat, mewakili para nabi, mewakili orang-orang soleh, mewakili para syuhada siddiqin yang sudah mati. Sehingga kata Amr, wah api ini, bagus ini kan bumi para nabi, ada ibadah model begini, tak bawa ke Mekah. Bawalah dia patung Hubal ke Mekah. Dia siarkan kepada orang-orang di Mekah, kita ini ingin dekat dengan Allah, kita ingin mendapatkan pertolongan di sisi Allah. Caranya melewati patung ini. Patung ini siapa? Ini bukan hanya sekedar batu biasa, katakan. Ini mewakili, kalau orang Quraisy itu ada yang menyembah malaikat, ini mewakili malaikat, ini mewakili ini, mewakili ini. Ada satu yang mirip dan muncul di akhir zaman, namanya patung Lata. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Al-Lat itu seorang yang soleh, dermawan, tukang sodakoh untuk orang haji, bikin makanan yang enak. Ketika dia mati, kuburannya diziarahi, dicari orang. Ziarah terus ke situ, ke kuburan itu. Lama-lama ada orang itikaf di situ. Harusnya itikaf itu di mana? Wa antum akifuna fil masajid, di kuburan, di itikaf. Akhirnya diambil alih oleh orang-orang kita, golek wangsit. Nah tuh, itikaf. Lama-lama tawaf, Ka'bahnya kesaing, Ka'bah tawaf, kuburan Lat tawaf. Lama-lama sujud, rukuk, lama-lama memohon, meminta, lama-lama menjadilah tempat yang dikeramatkan. Allahu Akbar. Ini kata Rasulullah akan terjadi di akhir zaman. Jalan surga kita akan buntu, tertutup jika ini merajalela di umat ini. Maka saudaraku, jaga tauhid, jaga kesucian. Yang kedua adalah jaga ibadah kita. Bagaimana menjaga ibadah? Pertama, bersihkan dari bid'ah, khurafat, takhayulan. Ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastikan, terutama ibadah wajib kita, teliti betul, saya sesuai sunnah apa tidak. Kalau Anda tidak bisa membaca sendiri, tanya betul kepada ustadz, kepada kiai, kepada habib yang mengajarkan. Ditanyakan, ini sesuai sunnah apa tidak. Tanyakan betul. Kenapa? Karena kalau nggak sesuai sunnah nggak diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun mardud ala sahibi. Tidak diterima di sisi Allah. Yang kedua, keikhlasan. Maka untuk menjaga ini kita harus belajar dan belajar. Belajar, saudara. Jangan sampai malas untuk belajar. Belajar ilmu, belajar sunnah, terutama amalan sholat, puasa, zakat, kita pelajari betul. Jangan sampai menyelisihi sunnah. Itu cara menjaga ibadah. Orang belajar saja tidak sungguh-sungguh itu bisa salah paham. Bisa salah paham. Apalagi tidak belajar. Kata orang Jawa itu belajar tapi gak tenanan itu mogol. Akhirnya minal mogolin. Itu kadang kesesatannya malah luar biasa tuh. Nah, di Arab itu ada dongengan cerita.
Ada orang desa makmum sholat subuh, orang Badu, lalu imamnya dia namanya itu Mujrimin, nama dia Mujrimin. Imamnya baca alam nuhlikil awwalin, apa maknanya? Tsumma nutbihumul akhirin kadzalika naf'alu bil mujrimin, kadzalika naf'alu bil mujrimin. Artinya, apakah aku belum merusak orang-orang yang di awal? Kebetulan dia itu semangat di soft awal. Kata dia, loh, yang di soft awal mau dihancurkan ini, mundur dia. Ya, di soft berikutnya. Tsumma nutbihumul akhirin. Kemudian aku susulkan kehancuran itu kepada orang-orang akhir. Di soft akhir masih mau dihancurin lagi. Dia mikir, terus apa enggak sholatnya ini? Nah, bertahan. Yang terakhir, kadzalika naf'alu bil mujrimin. Seperti itulah aku menyikapi para mujrimin. Aku lari dia. Nggak jadi sholat. Padahal orang Arab tuh. Nah, orang Arab masih salah memahami. Padahal itu kan ayat ceritanya menceritakan. Dikira dia yang kena. Wah, soft awal mau dihancurin, di soft akhirnya mujrim. Wah, saya ini. Lari dia. Itu sebagai gambaran betapa pemahaman terhadap agama itu perlu waktu, perlu belajar yang sesungguhnya. Kemudian yang ketiga, dijaga akhlak, karena Islam itu adalah akhlak. Dekadensi moral, kehancuran moral, bahkan Muslim sudah tidak seperti Muslim lagi. Inilah akhir zaman, inilah yang mempercepat kiamat. Kita tidak bicara itu sebenarnya, kita ini bicara jalan ke surga. Kalau kita ingin mengejar tauhid dijaga, ibadah betul-betul diperhatikan, nomor satukan. Yang ketiga adalah akhlak, karena dengan akhlak manusia akan mendapatkan derajat di sisi Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling dekat dengan aku besok hari kiamat, aqrabahum minni majlisan ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya di muka bumi ini. Besok akan ada orang oleh Allah diangkat derajatnya menyamai ahli sholat, ahli puasa, sampai ahli sholat dan ahli puasa komplain, nanya, kenapa orang ini tidak ahli sholat, tidak ahli puasa? Kenapa kok bisa mencapai derajat yang demikian? Kata Allah lewat para malaikat, bihusni khuluqihim, sebab bagusnya akhlak mereka. Yang paling penting untuk kita jaga akhlak, jagalah akhlak sebagaimana kita menjaga amalan-amalan ibadah yang lain. Karena Rasulullah mengatakan, innama bu'iftu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Ada seorang sahabat, Rasulullah sedang di dalam Masjid An-Nabawi. Beliau mengatakan, sebentar lagi akan ada ahli surga masuk ke masjid ini. Bentar lagi nih, masuklah seorang Ansor, orang biasa, dia tenteng sandalnya masuk masjid, kemudian sholat 2 rakaat pergi. Besoknya Nabi mengatakan, sebentar lagi akan ada ahli surga masuk ke sini. Orangnya masih hidup dikatakan sudah ahli surga. Ternyata yang masuk orang itu lagi. Hari ketiga itu lagi. Maka yang namanya Amr, Abdullah bin Amr, dia ingin tahu sebenarnya orang ini siapa. Kok Nabi sudah memastikan surganya. Lalu dia ikuti orang itu, dia pura-pura ada masalah dengan keluarganya. Saya tak ikut nginap di rumah sampean, boleh apa tidak? Boleh 3 hari, iya, apa-apa. Dalam 3 hari itu dia teliti ibadahnya, termasuk malamnya. Malamnya dia tidur, bangun sebentar, doa, tidur lagi, kadang bangun lagi. Ya biasa-biasa saja. Setelah 3 hari, kata Abdullah bin Amr, saya nggak ada masalah dengan keluarga sebenarnya. Saya hanya ingin meneliti amalan Anda, andalannya apa sih? Setelah 3 hari 3 malam ternyata podo karo aku.
biasa-biasa saja. Sebenarnya apa ini, Rasulullah 3 hari loh mengatakan bahwa Anda ahli surga. Apa yang Anda amalkan, istimewanya apa? Kata orang ini, tidak ada ya, kamu lihat itu amal saya. Terus Abdullah bin mau pergi, wah kecewa juga, tapi nggak mungkin Rasulullah salah, nggak mungkin. Lalu Rasulullah bilang, kata sini, kalau kamu tanya itu mungkin kata orang Ansar ini, saya setiap hari, setiap malam menjelang tidur pasti koreksi diri. Saya tidak pernah punya rasa dengki, marah, dendam, iri, hasud kepada saudara saya muslim. Kata Abdullah bin Amr, nah ini dia yang tidak semua orang mampu nih. Ini dia yang buat kamu masuk surga. Itu cikal bakal dasar pondasi dari akhlakul karimah. Seorang yang bersih hatinya, maka dia pasti akhlaknya pasti baik. Itulah yang menjadi salah satu dasar, saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Jaga 3 hal, jaga tauhid, syukuri keamanan, syukuri kesempatan untuk beribadah, jaga tauhid, jaga ibadah, jaga akhlakul karimah. Semoga Allah memudahkan kita masuk ke dalam surganya dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Silakan jika ada. Baik ibu bapak, ini dulu atau apa dulu 2 pertanyaan kalau waktunya memungkinkan. Sementara saya ini dulu apa Adi? Tafadhol, silakan. Baik, syukur Ustaz. Bismillah, yang ingin saya tanyakan adalah tadi ada kaitannya dengan menjadi hamba yang bersyukur, ada akhlak, ada tauhid. Mohon diceritakan pengalaman Ustadz terkait dengan ziarah kubur di Mekah itu seperti apa? Apakah seperti di Indonesia begitu atau seperti apa? Baik, itu saja Ustaz. Baik. Seluruh makabir di Mekah, Madinah, bahkan Riyadh itu dikembalikan kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya diratakan, umpama ada paling tinggi 1 jengkal dan tidak dikicing, dibikin dicor, di keramik dan seterusnya sehingga bagus, kelihatan bagus, tidak. Karena memang itu semua dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan namanya saja nggak ada, karena Rasulullah melarang. Rasulullah melarang. Jadi semuanya dikembalikan kepada sunnah Rasulullah yang ada di dalam hadis-hadis sahih. Tidak ada nama, tidak. Bahkan saya mendapati di Riyadh kuburan Raja Fat. Kalau pernah dengar Anda. Saya lewat, orang sana nunjukkan ada kubur Malik Fahad. Ini kuburannya Malik Fahad. Saya lihat, ya sama dengan yang lain, cecer, sama, nggak ada bedanya. Nah, itu sunnah Rasulullah. Kalau orang sudah mati, semua mati, sama orang masuk, tidak ada beda antara raja, antara nggak ada, berrata semuanya. Itu secara fisik dikembalikan bahwa kuburan itu ya kuburan gitu aja. Tanahnya tidak ada yang berkah atau istimewa karena isinya berbeda, tidak ada. Semua sama, tanah semua sama. Tidak ada berkah-berkah di situ, nggak ada. Bahkan kuburan itu Rasulullah mengatakan, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ada kuburan biasa. Yang kedua, yang dihidupkan di sana yang setahu saya, dan bahkan banyak kuburan dijaga, terutama kuburan Rasulullah, itu adalah adab tata cara berziarah, dikembalikan kepada sunnah Nabi. Bagaimana cara berziarah? Pertama masuk salam kepada penghuni kubur. Nah, ada yang pernah dijawab salamnya? Nggak pernah. Mendoakan maksudnya. Assalamualaikum kubura qaumin mu'minin, katanya. Wahai saudara-saudaraku orang iman, assalamualaikum, semoga keselamatan untuk kalian. Kedua, dilanjutkan, wa inna insyaallah bikum lahikun. Kalau di Jawa, no, aku ya arep nyusul awakmu. Maksudnya apa?
ambil hikmah setelah mendoakan, setelah salam ambil hikmah untuk mengingat kematian. Kata Rasulullah, innahu tudzakirul maut. Tujuan utama orang ziarah kubur itu adalah mengingat kematian. Yang ketiga, mendoakan yang di kuburan. Isinya banyak hadisnya, diantaranya kata Rasulullah, is'alu li akhikum as-sabat fa innahu yus'al. Mintakan ketetapan tauhid untuk saudaramu yang ada di kuburan karena dia sedang ditanya. Mintakan pengampunan untuk mereka karena mereka sedang membutuhkan doa kita, bukan yang di luar yang butuh bantuan dia, tapi yang justru di dalam butuh bantuan dia. Rasulullah secara khusus mengatakan, la taj'alu qabri 'ida. Jangan jadikan kuburan saya, kata Rasulullah, tempat yang kalian bolak-balik ke situ, ibadah di situ, rame-rame di situ, perayaan di situ, jangan. Kata Rasulullah, fa inna salatakum tu'radu alayya aina ma takunu. Bacaan solawat kalian itu akan sampai kepada saya di mana kalian berada. Kalau Rasulullah dengan kuburan sendiri melarang, kira-kira di bawahnya Rasulullah boleh apa tidak? Tidak boleh, tidak boleh. Jadi tempat mustajab itu, saudara, ada tempat khusus, ada waktu khusus. Tempat khusus di masjid itu tempat mustajab. Kalau di Masjidil Haram sana, di Multazam, di Safa Marwah, di Arafah, atau waktu-waktu yang mustajab. Itu yang kami dapatkan. Jadi tidak ada seperti di kita. Baik. Baik, masih ada waktu 5 menit jatah hari ini. Silakan untuk bertanya. Ada? Tafadhali, silakan. Ustadz, izin bertanya, kalau misalnya makam keluarga kita ada tulisannya atau diberi nama, sudah terlanjur seperti itu bagaimana? Tadi kan jenengan bilang silakan tidak dikasih nama. Memang ada kondisi-kondisi tertentu para ulama memberikan kemurahan. Contoh, karena saking banyaknya supaya tidak tertukar. Karena kalau jenenge di kuburanku, kuburannya bapakku ini kok mirip-mirip lah, itu namanya ada uzur, ada masalah. Nah, terus yang kedua, hikmah dari hadis larangan itu untuk apa ya? Hulu itu memuliakan seseorang dengan ditulis nama itu, akhirnya terjadi, wah ini ternyata kuburannya Ustadz itu, kuburannya. Nah, orang lalu tulisannya diukir bagus gitu. Lama-lama orang lihat tulisannya kok heran sehingga duduk di situ. Lama-lama itikaf, lama-lama golek wangsit di situ. Dan seterusnya. Makanya yang dimaksud itu yang ada unsur takabur, kesombongan, mengkhususkan, mengkultuskan, dan seterusnya. Itu sebenarnya hikmah. Jadi kalau tadi memang ada darurat dan memang kalau sampai dihilangkan nanti bisa tidak ngerti posisinya dan lain-lain, maka para ulama mengatakan dibolehkan. Tapi kalau keadaan biasa, normal, ya jangan ada. Atau memang sudah menjadi peraturan di situ. Yang menulis bukan kita, tapi petugas misalkan. Atau memang sudah aturannya begitu, nanti kalau kita hapus dia tulis lagi. Nah, itu lain sudah. Jadi mutlaknya larangan itu jika ditujukan untuk kesombongan, mengkultuskan dan seterusnya. Baik, waktu sudah habis. Maksud hati memeluk gunung, apa daya? Tangannya pendek. Barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk kita semua, menjadikan kita semua lebih bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna jami'an waghfir lana dzunubana wastur 'uyubana warham dha'fana ya arhamar rahimin waghfir dzunubana. Allahumma ikti hajatina ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna rizqan hasanan wasi'an katsiran mubarakan wa anta khairur raziqin. Allahumma inna nas'aluka as-sihhah wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka as-sihhah wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min hudan bika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an
وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.